Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan Ki Martobriwo, Wijang, dan Paksi menghampiri orang tua Wicitro yang baru saja ribut dengan anaknya. Ki Martobriwo menanyakan apa penyebabnya, dan pada akhirnya orang tua Wicitro minta tolong kepada Ki Martobriwo agar dapat mencegah anaknya untuk mengaku sebagai Pangeran Benowo. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Kemana anakmu sekarang? Mungkin ia pulang dan menunggu orang-orang yang mencari Pangeran Benowo itu di rumah. Atau justru anak itu juga sedang mencari keempat orang yang mencari Pangeran Benowo itu. Aku tidak berkeberatan menemui anakmu dan mencoba mencairkan hatinya yang keras itu. Terima kasih Kisanak. Marilah, aku mohon Kisanak bersedia singgah di rumahku. Ki Martobriwo, Wijang, dan Paksi pun kemudian telah mengikuti ayah Wicitro itu. Mereka akan menemui Wicitro dan mencoba untuk menyelamatkannya dari tangan orang-orang yang mencari Pangeran Benowo. Demikianlah sejenak kemudian ketiga orang itu pun dipersilakan untuk duduk di pelinggitan. Namun ternyata bahwa Wicitro masih belum pulang. Anak itu membuat jantungku kuncup, berkata ayah Wicitro. Ia adalah anakku, anak satu-satunya, meskipun ia telah menyakiti hatiku dengan permintaannya, yang sebenarnya tidak masuk akal, tetapi bagaimanapun juga ia adalah anakku. Apa yang diminta oleh anakmu itu? Tanya Ki Martobriwo. Rumah dan tanahnya, sawah dan pategalan yang ada. Anakku akan menjualnya untuk menambah modal usahanya yang nampaknya menjadi semakin maju. Lalu Kisanak akan tinggal di mana? Itu tidak menjadi soal. Aku dan istriku dapat tinggal di mana-mana. Bukankah aku hanya berdua? Aku dapat tinggal di rumah adikku atau di rumah kakak perempuanku atau di mana saja. Bahkan sebuah kandang kerbau pun cukup untuk kami tempati berdua. Ki Martobriwo menarik napas panjang, sementara Wijang dan Paksi yang juga masih muda itu tersentuh hatinya. Mereka melihat betapa besar kasih orang tua kepada anaknya, meskipun anaknya telah melakukan pemerasan yang tidak masuk akal. Namun pembicaraan mereka pun terputus. Sejenak kemudian mereka melihat Wicitro memasuki halaman rumahnya bersama seorang pengawalnya yang menakutkan itu. Wicitro berhenti di tangga pendopo rumahnya. Dengan tegang ia memandang ketiga orang yang duduk di peringgitan bersama ayahnya. Namun kemudian dengan lantang ia pun berkata, apakah orang-orang yang sedang mencari Pangeran Benowo di Pedukuhan? Bukan Wicitro. Ayahnya lah yang menyaut. Marilah duduklah, mereka ingin berbicara kepadamu. Siapakah mereka? Bertanya Wicitro. Namun setelah memperhatikan ketiga orang itu dengan seksama, Wicitro pun berkata, bukankah mereka orang-orang yang tadi ada di kedai itu? Ya Kisanak, jawab Ki Martobriwo. Untuk apa kalian datang kemari? Kalian akan memeras keluarga kami dan mengancam untuk memberitahukan kehadiranku di Pedukuhan ini. Jangan berprasangka buruk. Wicitro, duduklah. Mereka akan berbicara kepadamu sebentar saja. Wicitro memandang Ki Martobriwo, Wijang, dan Paksi berganti-ganti. Namun tanpa naik ke pendopo, Wicitro berkata, apa yang akan kau katakan? Duduklah Wicitro, minta ayahnya. Tetapi jawaban Wicitro, aku tidak tuli, katakan. Ki Martobriwo termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata,
Wicitro, aku hanya ingin memperingatkanmu. Orang-orang yang mencari Pangeran Benowo itu adalah orang-orang yang berilmu. Karena itu, seperti yang dikatakan oleh ayahmu, oleh pemilik kedai itu, maka sebaiknya kau tinggalkan pedukuhan ini barang 2-3 hari. Persetan dengan penghinaanmu itu. Kalau aku tadi tidak mengingat pemilik kedai itu, kawanku bermain, aku sudah menyumbat mulutnya dengan daun pisang. Ia menganggap aku pengecut yang harus bersembunyi. Sekarang kau datang juga untuk menghina aku. Aku peringatkan kau sekali lagi, jangan membuat aku marah. Wicitro, berkata Ki Martopriwo kemudian, aku minta maaf bahwa mungkin kata-kataku menyinggung perasaanmu. Tetapi orang-orang itu benar-benar berbahaya bagimu. Cukup, teriak Wicitro. Sekarang kalian pergi, aku akan mencari orang-orang itu dan mengatakan kepada mereka bahwa akulah Pangeran Benowo. Aku mohon kau mau mempertimbangkannya, Wicitro. Diam, atau aku harus membungkam mulutmu. Pergi cepat, pergi, atau aku akan mengusir kalian. Ki Martopriwo menarik nafas panjang. Kepada Yah Wicitro, Ki Martopriwo berkata, maaf Kisana, aku sudah mencoba, tetapi anakmu tidak mau mendengarkannya. Pergi cepat, dengar. Orang-orang yang mencari Pangeran Benowo itu sebentar lagi tentu akan datang kemari. Aku sudah berpesan kepada banyak orang bahwa akulah Pangeran Benowo dan tinggal di rumah ini selama aku berada di pedukuhan ini. Bagaimana mungkin hal itu kau lakukan, Wicitro? Sahut ayahnya. Orang-orang pedukuhan ini mengenalmu sejak kau kanak-kanak. Mereka tahu bahwa kau sama sekali bukan pangeran. Aku tidak peduli, tetapi itu lebih baik bagi mereka. Orang-orang yang mencari Pangeran Benowo menakut-nakuti rakyat pedukuhan ini. Mereka akan dapat merusak pedukuhan ini jika mereka tidak menemukan Pangeran Benowo. Karena itu, aku sudah berpesan kepada mereka agar mereka menyerukan orang-orang itu ke tanganku. Aku akan membinasakan mereka. Tapi mereka orang-orang berilmu, sahut ayahnya. Aku tidak takut, Wicitro berteriak. Aku akan menunggu mereka di sini. Ki Martopriwo, Wijang, dan Paksi pun kemudian beringsut dan turun dari pendopo, sementara Ki Wicitro masih berteriak, cepat sebelum aku mendorong kalian dengan ujung pedang. Ki Martopriwo, Paksi, dan Wijang pun segera meninggalkan halaman rumah itu. Namun rasa-rasanya mereka tidak dapat meninggalkan keluarga yang malang itu begitu saja. Menurut dugaan Ki Martopriwo, Wijang, dan Paksi, maka Wicitro dan pengawalnya itu tidak akan mungkin dapat mengalahkan keempat orang yang sedang mencari Pangeran Benowo. Keempat orang itu pun tentu berbekal pengertian bahwa Pangeran Benowo adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Karena itu, maka demikian mereka keluar dari rigol rumah Wicitro. Mereka pun segera melompat ke halaman seberang dan bersembunyi di belakang dinding. Agaknya pemilik rumah itu sudah lama menutup pintu rumahnya. Dalam pada itu, seperti yang dikatakan oleh Wicitro, maka ia telah berpesan kepada banyak orang yang ditemuinya agar mereka sengaja memberitahukan kepada orang-orang yang mencari Pangeran Benowo bahwa Pangeran Benowo ada di rumah itu. Akulah yang mereka cari, berkata Wicitro. Orang-orang di Pajang menyebutku Pangeran Benowo. Mereka ini akan keberhasilanku sehingga mereka mencari aku. Orang-orang pedukuhan itu tidak banyak yang tahu arti dari sebuah sebutan. Ada di antara mereka yang percaya saja bahwa Wicitro telah berganti nama dengan Pangeran Benowo. Untuk berapa lama Ki Martopriwo, Wijang, dan Paksi menunggu, mereka pun yakin bahwa keempat orang yang mencari Pangeran Benowo itu akan datang ke rumah Wicitro. Ternyata ada juga segi baiknya pada Wicitro, desis Paksi. Apa? Bertanya Wijang. Ia tahu bahwa jika orang-orang yang mencari Pangeran Benowo itu tidak menemukannya, maka ia akan menumpahkan kemarahannya kepada penghuni penduduk ini. Tapi bukan itu yang penting baginya.
Wicitro yang baru saja menyelesaikan laku di sebuah perguruan ingin mencoba kemampuannya di samping kesombongannya, karena ia sudah berhasil menjadi orang yang berkecukupan dalam umurnya yang masih muda. Ya, keberhasilannya itu telah membuatnya menjadi sangat sombong dan bahkan lupa diri. Kasihan kedua orang tuanya yang sangat mencintainya. Ia adalah anak satu-satunya yang diharapkan dapat menyambung alur keluarganya. Jika ia dihancurkan oleh orang-orang yang mencari Pangeran Benowo, maka terputuslah alur keluarga itu. Tetapi Pangeran Benowo tidak akan dibunuh, ia harus ditangkap hidup-hidup, desis Paksi. Tapi jika akhirnya diketahui bahwa ia bukan Pangeran Benowo, ia bukan saja dibunuh, tapi ia akan mengalami perlakuan yang sangat pahit sebelum maut benar-benar merenggutnya, sahut Ki Martobrewo. Paksi mengangguk-angguk, bahkan Paksi menjadi ngeri membayangkan apa yang akan dialami Wicitro itu jika akhirnya diketahui bahwa ia bukan Pangeran Benowo. Dalam pada itu Ki Martobrewo, Wijang dan Paksi sudah menunggu beberapa lama, bahkan Paksi mulai merasa ngantuk karena silirnya angin yang berhembus menerpa wajahnya. Katanya, "Aku justru mengantuk, perutku kenyang, sementara hembusan angin terasa lembut. Jika kau tertidur, kau akan ditinggal di sini," desis Wijang. Paksi tertawa, katanya, "Kenapa kau tidak ikut tidur saja? Jika kau tidak dapat tidur, jangan menjadi iri." Wijang mengerutkan dahinya, namun kemudian katanya, "Kau kira aku tidak mengantuk? Tapi siapa yang tertidur akan ditinggal. Jika Ki Martobrewo yang tertidur, kita akan ikut tidur," jawab Wijang. Ki Martobrewo. Dalam pada itu, mereka pun segera terdiam ketika mereka mendengar keributan kecil di jalan sebelah. Mereka mendengar seseorang membentak, "Di mana rumah itu?" Terdengar jawaban dengan suara bergetar. Agaknya orang yang menjawab itu berada dalam keadaan ketakutan. Katanya, Itu Kisana, itu rumahnya. Rumah Pangeran Benowo. Maksudku, Pangeran Benowo ada di situ. Mari ikuti aku. Jika kau berbohong, maka kepalamu akan terpisah dari tubuhmu. Tapi aku tidak tahu apa-apa. Persetan, kaulah yang telah membawa aku kemari. Tidak terdengar jawaban. Ki Martobrewo, Wijang dan Paksi pun telah memperhatikan perkembangan keadaan itu dengan seksama. Sejenak kemudian mereka mendengar geramang orang-orang itu memasuki regol halaman rumah Wicitro. Dengan hati-hati Ki Martobrewo pun mulai mengintip dari atas dinding halaman yang dibayangi oleh dedaunan perdu yang rimbun. "Mereka sudah masuk," desis Ki Martobrewo. Wijang dan Paksi pun kemudian telah berdiri pula dan melihat pintu regol halaman rumah Wicitro yang terbuka. Bertiga mereka berusaha untuk dapat melihat apa yang terjadi di halaman rumah seberang jalan. Meskipun tidak dalam keseluruhan, namun mereka dapat mengetahui serba sedikit apa yang terjadi di sana. Ternyata Wicitro sudah berdiri di tangga pendopo rumahnya sambil bertolak pinggang. Dengan lantang Wicitro itu bertanya, "Kalian inikah yang mencari Pangeran Benowo di pedukuhan ini?" Keempat orang yang garang itu tiba-tiba menjadi termangu sejenak. Anak muda yang berdiri di tangga pendopo itu sama sekali tidak menunjukkan kecemasan. "Kenapa kalian diam? Apakah kalian tuli dan bisu?" Seorang di antara keempat orang itu melangkah maju sambil berdesis, "Siapakah kau?" "Aku adalah orang yang kalian cari." Orang-orang itu saling berpandangan. Seorang di antara mereka berkata, "Kami memang belum pernah bertemu dengan orang yang bernama Pangeran Benowo. Tetapi ciri-ciri Pangeran Benowo sama sekali tidak sama dengan ciri-ciri yang ada padamu, anak muda." "Persetan dengan ciri-ciri," bentak Wicitro. "Apa yang sebenarnya kau kehendaki dengan Pangeran Benowo?" "Kami mendapat perintah untuk menangkap Pangeran Benowo hidup-hidup. Nah, jika kau memang Pangeran Benowo, menyerahlah. Pimpinan kami yang akan mengenalimu nanti. Jika kau memang Pangeran Benowo, maka persoalannya kemudian adalah persoalanmu dengan pimpinanku. Tetapi jika kau bukan Pangeran Benowo,
maka kau akan berurusan dengan aku karena aku akan menjadi sangat malu bahwa aku telah menangkap orang yang keliru. Wicitra tertawa katanya, kalian memang orang-orang yang dungu. Seharusnya kalian tahu bahwa aku memiliki ilmu yang tidak ada batasnya. Apakah kalian bermimpi untuk dapat mengalahkan Pangeran Benowo? Kami tahu bahwa Pangeran Benowo mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Tetapi sebagaimana kau lihat bahwa kami datang berempat, seberapapun tinggi ilmu Pangeran Benowo, maka kau tidak akan dapat melawan kami. Aku juga tidak sendiri, desis Wicitra. Seorang pengawalku akan ikut bersamaku membantai kalian berempat. Jangan menyesal kalian berempat akan berkubur di sini. Keempat orang itu mulai tersinggung. Seorang diantaranya berkata tidak kalah, menyerahlah. Jika kami harus mempergunakan kekerasan, mungkin kami akan melukai kulitmu. Apalagi jika kemudian ternyata kau bukan Pangeran Benowo, maka nasibmu akan menjadi sangat buruk. Tapi jika kau menyerah, maka kau akan mendapat keringanan. Cukup, teriak Wicitra. Sekarang kau mau apa? Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Keempat orang itu tiba-tiba saja sudah melangkah mengambil jarak yang satu dengan yang lain. Yang tertua di antara mereka pun berkata, kami harus menangkap Pangeran Benowo hidup-hidup, tapi jika karena perlawanannya Pangeran Benowo mati, aku harus membawa tubuhnya menghadap pemimpin kami. Persetan, geram Wicitra. Bersiaplah siapakah yang akan mati lebih dahulu. Wicitra kemudian melangkah turun dari tangga pendopo. Anak muda itu nampaknya memang tidak mengenal takut sama sekali. Meskipun 4 orang yang datang kepadanya itu nampak garang, tetapi dengan wajah tengadah. Wicitra siap menghadapi mereka. Sementara itu seorang pengawalnya yang lain, tidak kalah garangnya, telah bergeser pula, justru mendekati Wicitra yang sudah berdiri di halaman. Ayah Wicitra berdiri dengan tubuh gemetar. Ia menjadi bingung, rasa-rasanya ia ingin melompat dan memberitahukan bahwa Wicitra bukan Pangeran Benowo. Tetapi dengan demikian juga akan dapat berakibat buruk. Justru karena anak muda itu bukan Pangeran Benowo, maka ia akan diperlakukan dengan semena-mena. Apalagi setelah Wicitra mengaku sebagai Pangeran Benowo. Bahkan mungkin Wicitra itu akan dibantai dengan cara yang sangat keji. Tapi jika ia masih dianggap sebagai Pangeran Benowo, maka masih ada kemungkinan untuk tetap hidup. Meskipun pada saatnya ia diketahui bukan Pangeran Benowo, maka segala-galanya akan berakhir. Ayah Wicitra menjadi sangat bingung. Dalam keadaan yang demikian, Ibu Wicitra pun telah membuka pintu peringgitan dan menjenguk apa yang telah terjadi di halaman rumahnya. Ketika ia melihat anaknya dan seorang pengawalnya berhadapan dengan 4 orang yang garang, maka ia pun berlari ke arah suaminya sambil mengguncang lengan suaminya. Ibu Wicitra itu pun berkata, Kakang, lakukan sesuatu untuk menyelamatkan anakmu, Kakang. Aku sudah berusaha nih. Tadi 3 orang sudah berusaha membantu menyadarkan Wicitra, tapi anak itu tidak mau mendengarkannya. Orang-orang itu bahkan telah diusirnya dengan kasar, sehingga aku sudah kehilangan akal. Dalam pada itu pertempuran di halaman pun sudah dimulai. Wicitra harus berhadapan dengan 2 orang yang garang itu, sementara pengawalnya pun harus menghadapi 2 orang yang lain. Pertempuran pun dengan cepat menjadi sengit. Wicitra yang merasa memiliki ilmu yang tinggi segera melibat kedua orang lawannya. Namun Wicitra terkejut, ternyata kedua lawannya itu tidak semudah yang dibayangkannya untuk dapat ditundukkan. Pada benturan-benturan awal, Wicitra sudah merasakan betapa tangannya yang menggenggam pedang menjadi pedih. Kedua orang lawannya itu ternyata memiliki kekuatan yang sangat besar serta kecepatan gerak yang tinggi. Untuk beberapa saat lamanya, Wicitra mampu bertahan. Namun kemudian tekanan lawannya itu terasa menjadi semakin berat, sehingga Wicitra setiap kali harus berlompatan surut. Iblis manakah yang telah merasuk dalam tubuh mereka? Geram Wicitra dalam hatinya.
Karena itu maka Wicitra harus mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuannya untuk mempertahankan diri. Sementara itu pengawalnya juga mengalami kesulitan melawan dua orang lawan yang tidak kalah garangnya. Goloknya yang besar sekali-kali telah membentur senjata lawannya, pedang-pedang yang besar dan panjang. Dalam waktu yang terhitung singkat, pengawal Wicitra itu sudah harus berlompatan surut untuk mengambil jarak dan memperbaiki keadaannya, sehingga akhirnya Wicitra telah berdiri terpisah beberapa langkah dari pengawalnya. Gambaran Wicitra tentang lawan-lawannya memang jauh berbeda. Wicitra mengira bahwa mereka tidak lebih dari perampok-perampok yang hanya dapat berteriak-teriak dan menggertak. Namun ternyata mereka benar-benar memiliki ilmu yang tinggi, apalagi Wicitra harus menghadapi dua orang lawan sekaligus. Namun Wicitra masih beruntung bahwa lawannya berusaha untuk tidak membunuhnya. Kedua lawannya masih berusaha untuk dapat menundukkan Wicitra tanpa melukainya. Karena itu maka kedua orang lawan Wicitra itu dengan sengaja telah berusaha memancing Wicitra agar mengerahkan tenaganya, sehingga pada suatu saat ia akan menjadi tidak berdaya lagi. Tetapi pengawal Wicitra itu mengalami nasib yang buruk. Ia sama sekali tidak diperlukan oleh keempat orang yang sedang memburu Pangeran Benowo itu. Karena itu maka kedua orang lawannya pun sama sekali tidak menahan diri. Demikian mereka bertempur, maka serangan-serangan kedua lawan pengawal Wicitra itu datang beruntun, sehingga pengawal yang nampak garang itu segera terdesak. Bahkan pertahanannya pun mulai ditembus oleh serangan-serangan lawannya. Ia berteriak marah ketika lengannya tergores pedang lawannya, tetapi kemudian justru pundaknya telah terkoyak. Ketika kemudian lambungnya menganga, maka ia pun menjadi semakin lemah. Darah yang mengalir dari tubuhnya semakin lama semakin menjadi deras, sehingga tenaganya pun menjadi cepat menyusut. Kedua lawannya sama sekali tidak membuat pertimbangan-pertimbangan lagi. Serangan-serangan mereka justru semakin menentukan. Pengawal Wicitra itu kemudian berteriak nyaring ketika ujung pedang lawannya menghunjam ke dadanya. Sejenak kemudian maka pengawal Wicitra itu pun terhuyung-huyung ketika ujung pedang itu dicabut, maka ia pun jatuh tertelungkup. Pengawal Wicitra itu tidak sempat menggeliat, napasnya pun telah putus pula. Sementara tubuhnya terbaring diam di tanah, Wicitra terkejut. Ia terlalu yakin akan kemampuan pengawalnya, sehingga kematiannya benar-benar telah mengguncang jantungnya. Sementara itu kedua orang lawannya semakin menekannya, apalagi ketika kedua orang yang telah membunuh pengawal itu telah ikut mengepungnya pula. "Kau tidak mempunyai kesempatan lagi," berkata salah seorang dari orang-orang yang mengepungnya itu. "Jika kau menyerah, kau masih mempunyai kesempatan hidup. Tapi jika kau melawan, mungkin senjata kami akan menggores kulitmu, atau bahwa akan menghujam di dadamu." Wicitra menjadi bingung. 4 orang telah mengepungnya di tengah-tengah halaman rumahnya. Ia benar-benar menjadi kehilangan akal jika ia berterus terang bahwa sebenarnya ia bukan Pangeran Benowo. Maka ia tentu akan dibunuhnya juga. Wicitra menyesali kesombongannya. Ia tidak mengira bahwa dunia kanuragan yang mulai terdunia adalah dunia yang sangat luas dan liar. Kedua orang tuanya menjadi sangat bingung. Ibunya menangis tertahan-tahan, sementara ayahnya mencoba untuk menenangkannya. Tetapi hati ayahnya itu sendiri sama sekali menjadi tidak tenang. Dalam keadaan yang sangat gawat itu, Wicitra benar-benar telah kehilangan akal. Ketika 4 ujung pedang teracung ke tubuhnya, maka tiba-tiba saja ia melemparkan senjatanya. Sambil berjongkok, Wicitra pun merengek seperti kanak-kanak. "Ampun, aku mohon ampun." Keempat orang itu saling berpandangan sejenak. Namun kemudian salah seorang di antara mereka berkata, "Katakan yang sebenarnya, apakah kau Pangeran Benowo?" "Tidak, bukan. Aku bukan Pangeran Benowo." "Anak iblis kau. Kau sudah mencoba membohongi aku. Bukan karena kebenaran Pangeran Benowo itu yang sangat menyakitkan.
Tapi kau sudah mencoba mempermainkan aku, menganggap bahwa aku dan kawan-kawanku tidak lebih dari pencuri ayam yang dapat dipermainkan. Kau terlalu sombong dan terlalu merendahkan kami. Bukan maksudku, aku tidak bermaksud apa-apa. Kenapa kau mengaku Pangeran Beno? Bukankah itu berarti bahwa kau telah menantang kami? Tidak, aku mohon ampun. Dalam pada itu, Ibu Wicitra pun telah berlari menghambur ke halaman. Dengan serta-merta ia pun memeluk anaknya sambil menangis, katanya, "Aku mohon ampun bagi anakku. Ya anakku satu-satunya. Ya memang manja, tapi ya anak yang baik. Persetan dengan anakmu yang hanya satu." Seorang di antara mereka justru berteriak, "Kokah yang menyuruh anakmu mengaku Pangeran Beno? Kau ingin punya anak seperti Pangeran Beno? Atau kau bangga anakmu disangka Pangeran Beno?" "Tidak, aku sama sekali tidak menyuruhnya." Namun tiba-tiba Ayah Wicitra itulah yang menjawab, "Akulah yang menyuruhnya mengaku Pangeran Beno. Alangkah senangnya punya anak yang dikagumi, yang ditakuti, tapi juga dicari banyak orang. Karena itu jika hal itu kau anggap salah, akulah yang bersalah. Jika kesalahan itu harus dihukum, hukumanlah aku. Kau dapat membunuhku, tapi jangan anakku. Ya tidak tahu apa-apa, ya anak baik. Ya sama sekali tidak sombong, bagaimana kalian duga. Kau ayah yang gila. Kau suruhkan anakmu ke dalam maut. Kau dorong anakmu sehingga terjerumus ke dalam jurang yang penuh dengan batu-batu karang yang runting. Aku memang bersalah. Karena itu yang sepantasnya dihukum mati adalah aku, bukan anakku. Aku tidak peduli. Tapi jika yang kau katakan itu benar, kau dan anakmu harus mati. Kalian berdua sudah menghina kami." "Kisanak," teriak Ibu Wicitra yang masih memeluk anaknya, "jika harus ada dua orang yang dihukum mati, biarlah suamiku dan aku sajalah yang mati, jangan anakku." "Cukup," teriak orang yang tertua di antara keempat orang itu. "Kalian tidak dapat memerintah aku. Biarlah terserah kepadaku apa yang akan aku lakukan. Jika kalian membuat marah aku dan kawan-kawanku, maka kalian akan mengalami nasib yang paling buruk. Siapapun yang akan aku hukum, maka anak muda yang mengaku Pangeran Beno itu akan mati." "Jangan, jangan," teriak Ibu Wicitra. Wicitra sendiri menangis. Ia menjadi sangat ketakutan. Kegarangannya tiba-tiba telah larut hanyut bersama air matanya. Katanya tersendat-sendat, "Aku mohon ampun, aku mohon ampun, aku mohon hidup." "Pengecut picik, melihat kesombonganmu tidak pantas kau merengek seperti ini. Ayo bangkit, lebih baik kau mati dengan senjata di tanganmu. Daripada mati, aku jerat kakimu dan aku gantungkan tubuhmu di dahan pohon langka itu. Ayo cepat, ambil pedangmu. Kita akan bertempur seorang melawan seorang." "Tidak, aku tidak berani. Aku mohon ampun. Cepat." Adalah di luar dugaan bahwa tiba-tiba saja Ayah Wicitra itu melangkah dengan tenang ke depan. Dipungutnya pedang Wicitra. Kemudian ia berdiri tegak dengan pedang di tangan sambil berkata lantang, "Aku yang akan melawanmu. Aku tidak takut mati, tapi aku mohon anakku hidup." "Tutup mulutmu, laki-laki gila. Sudah kukatakan siapapun yang akan mati, tapi anak ini harus mati. Kau dengar? Tidak ada gunanya kau melindungi anakmu. Tetapi berkumpullah kalian bertiga di sini. Berbaringlah, aku akan menusuk dadamu seorang demi seorang."